Jakarta sebagai ibu kota pertumbuhan penduduk dan infrastruktur kota, termasuk gedung-gedung bangunan tinggi, berkembang dengan cepat seiring menguatnya kebutuhan masyarakat akan sarana gedung yang representatif, seperti apartemen, rumah susun tempat tinggal yang dekat dengan kegiatan usahanya. Kehadiran gedung-gedung bangunan tinggi menambah keindahan ibu kota Jakarta. Tetapi di balik keindahan itu terdapat ancaman bahaya kebakaran yang setiap saat terjadi apabila para pengguna tidak waspada terhadap penyebab kebakaran pada gedung bertingkat. Gedung-gedung bangunan tinggi tersebut harus memiliki standar keamanan kebakaran guna mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran pada bangunan tinggi. Berikut adalah data terjadinya kebakaran di Jakarta dalam 5 tahun terakhir. Data penyebab kebakaran. Data korban kebakaran. Data kerugian kebakaran. Pada setiap peristiwa musibah kebakaran yang terjadi pada bangunan tinggi tidak jarang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, bahkan juga menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, untuk mencegah dan menanggulangi perlu menanamkan kesadaran masyarakat bahwa pencegahan jauh lebih murah dibandingkan dengan penanggulangan kebakaran. Sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, maka setiap bangunan tinggi wajib memiliki sarana penyelamatan jiwa yang terdiri dari sarana jalan keluar, pencahayaan tanda jalan keluar, petunjuk arah jalan keluar, komunikasi darurat, penghalau asap, tempat berhimpun sementara, tempat evakuasi. Selain itu, bangunan tinggi juga harus memiliki alat proteksi kebakaran seperti APAR, alat pemadam ringan. Alarm adalah alat yang cukup penting untuk bangunan tinggi. Fungsinya untuk mengingatkan orang banyak akan bahaya kebakaran yang terjadi pada gedung tersebut. Hidran. Bangunan tinggi harus memiliki hidran air pada setiap lantai yang letaknya strategis, mudah dijangkau, terlihat jelas, dan jumlahnya disesuaikan dengan luas bangunan. Letak hidran harus disertai penunjuk arah dan tanda yang besar sehingga mudah dilihat oleh pengguna gedung jika terjadi kebakaran. Sprinkler. Pada bangunan tinggi juga harus dipasang sprinkler otomatis yang apabila terkena panas akan dengan sendirinya mengeluarkan air sehingga dapat mencegah meluasnya kebakaran. Bangunan tinggi juga wajib menyediakan akses mobil pemadam kebakaran agar mempermudah mobil pemadam mencapai gedung. Lebar jalan dan sudut lingkungan yang dapat dilalui mobil pemadam kebakaran, aspal yang mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran, serta pintu masuk gedung di lantai dasar yang mudah dilalui. Bangunan tinggi juga wajib memiliki manajemen keselamatan kebakaran gedung. Bagian dari manajemen keselamatan kebakaran adalah seperti penyuluhan yang diadakan secara berkala yang diisi oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Provinsi DKI Jakarta. Bagian lain dari manajemen keselamatan kebakaran adalah latihan evakuasi kebakaran yang dilakukan secara rutin dibantu oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Provinsi DKI Jakarta. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Provinsi DKI Jakarta memantau dan mengawasi bangunan tinggi dengan memberikan penyuluhan tentang cara yang aman dalam menangani dan mengantisipasi bahaya kebakaran yang setiap saat mengancam. Saat ini, banyak sekali timbulnya bencana kebakaran yang sebagian besar karena kelalaian manusia. Di antaranya, kurangnya pengetahuan dalam beberapa hal yang dianggap sepele, penggunaan stop kontak listrik yang menumpuk,
serta puntung rokok yang dibuang di sembarang tempat yang dapat menimbulkan kebakaran. Hal seperti inilah yang menjadi perhatian Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pengertian dan kesadaran kepada warga akan pentingnya keamanan bersama, baik ketika terjadi bencana kebakaran atau bencana lain seperti gempa bumi, banjir, dan yang lainnya. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk terus memberikan sosialisasi akan pentingnya pemahaman masyarakat akan bahaya kebakaran pada bangunan tinggi dan upaya pencegahannya. Hal lain yang harus diperhatikan oleh pengelola bangunan tinggi adalah perlunya pemeriksaan alat proteksi secara berkala, guna mengetahui kelayakan dari alat tersebut. Berikut contoh simulasi evakuasi kebakaran pada bangunan tinggi, yang didahului oleh berdirinya alarm gedung. Kemudian diikuti pengumuman oleh pengelola gedung bahwa telah terjadi kebakaran. Lalu, para penghuni gedung yang mendengar pengumuman keluar ruangan dan segera menuju tangga darurat untuk turun. Kemudian, keluar dari gedung menuju tempat berkumpul yang aman. Jarak ideal tempat berkumpul adalah minimal 30 meter dari gedung. Karena jika terjadi reruntuhan, tidak akan sampai pada tempat berkumpul atau assembly point. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta atas bantuannya dalam latihan evakuasi di Gedung Wisma 76. Latihan ini kami adakan setiap tahun dan ini bukan pertama kali. Tujuannya adalah untuk biar semua penghuni ataupun karyawan di Gedung Wisma 76 tidak tabu atau dia mengenal alat-alat pemadam kebakaran dan bisa menggunakannya. Jadi kalau terjadi kebakaran dengan segera bisa memadamkan api, terutama api yang masih kecil. Jadi tidak grogi lagi. Demikian latihan ini. Saya harapkan tahun-tahun selanjutnya bisa lebih sukses lagi, lebih baik lagi, dan semua bisa terbiasa menggunakan alat pemadam. Terima kasih. Ya, untuk pelatihan hari ini yang diadakan di Wisma 76 ini, khususnya yang partisipasinya juga banyak dari tenan juga, dari security, dari parking. Ini fungsinya banyak sekali ya, untuk jadi kita yang tadinya tidak tahu bagaimana memadamkan api dan sifat api itu seperti apa, jadi kita semua sekarang tahu. Jadi kembali lagi bahwa keselamatan kerja itu sendiri yang khususnya yang disebabkan oleh api, itu semua lapisan dari tenan, dari pekerjanya sendiri itu bisa sudah tahu gimana caranya untuk menanggulanginya. Intinya kembali lagi bahwa untuk keamanan kita, partisipasi itu dari kita. Itu aja. Oke, untuk acara seperti ini ya, kegiatan seperti ini ya, ini sangat positif sekali buat kami jajaran security. Ya, ini rutinitas setiap setahun sekali ya diadakan seperti ini dari pihak Damkar. Kami dari jajaran security mengucapkan banyak terima kasih untuk dari pihak pemadam kebakaran dan juga dari pihak gedung ya, yang rutin setiap hari untuk mengingatkan kami akan bahayanya kebakaran. Jadi sekecil apapun tetap harus disikapi dengan serius. Segala proteksi juga kualitas dari setiap penghuni gedung Wisma 76 ya, agar dilatih setiap tahunnya agar lebih siap lagi untuk menghadapi situasi darurat seperti apapun. Ya, jadi kami dari security mengucapkan terima kasih sekali untuk pihak pemadam kebakaran dan pihak gedung. Terima kasih. Apabila terjadi kebakaran pada gedung bertingkat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menghindari korban. Di antaranya adalah jangan panik, tetap tenang, berusaha sendiri secara gotong royong sampai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Bencana datang. Jangan menggunakan lift karena akan terjadi pemadaman listrik. Bagi Anda yang menggunakan sepatu hak tinggi, segeralah melepas sepatu agar tidak terjatuh saat evakuasi berjalan. Segera menghubungi pengelola gedung atau keamanan gedung. Pengelola gedung segera menghubungi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Provinsi DKI Jakarta
di nomor 113 atau hotline di nomor 0. Dari data yang dihimpun pada tahun 2013, telah terjadi sebanyak 30 kali kebakaran pada bangunan tinggi dan industri di Provinsi DKI Jakarta. Kemungkinan terjadinya peristiwa pada bangunan tinggi, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Provinsi DKI Jakarta akan terus mensosialisasikan pentingnya kewaspadaan dan pemahaman masyarakat tentang menanggulangi bahaya kebakaran pada bangunan tinggi. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Provinsi DKI Jakarta telah melakukan standarisasi akan kebutuhan penanggulangan kebakaran pada bangunan tinggi. Bangunan gedung, baik menengah maupun tinggi, dapat menjadi tempat beraktivitas warga masyarakat yang aman dan selamat apabila dilindungi oleh sistem proteksi kebakaran yang handal dan berfungsi baik. Oleh karena itu, peran aktif dari para pengelola bangunan sangat dibutuhkan untuk menjaga sistem proteksi kebakaran dapat berfungsi dengan baik. Lakukan audit internal sistem proteksi kebakaran yang terpasang pada bangunan dengan teratur dan laporkan hasilnya ke Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Provinsi DKI Jakarta selalu siap untuk melakukan tugas sesuai dengan slogan kami, pantang pulang sebelum api padam walaupun nyawa taruhannya.